Kembali dalam Dialog NS Jabar, Anda masih berbincang bersama saya Irfan Budiawan dan juga bersama pimpinan DPRD Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM ataupun akrab disapa Kang Edwin. Tadi Iya. sempat disampaikan bahwa maraknya kasus prostitusi anak di bawah umur harus ada solusi secara konkret, secara masif, mulai dari aparat kewilayahan, lalu juga aparat keamanan. Tidak hanya pemerintah Kota Bandung yang didorong juga oleh rekan-rekan dari DPRD Kota Bandung, tetapi bagaimana juga tokoh masyarakat ikut andil dalam memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur ini akan bahaya prostitusi anak di bawah umur ini dan bahkan juga bisa berkembang lebih lanjut, yaitu adalah penyalahgunaan narkotika dan bahkan juga obat-obatan terlarang ataupun minuman keras. Kang Edwin, menjadi salah satu kekhawatiran adalah soal bagaimana masa depan para korban Ya, ini, pasti Kang. ya. Tentunya harus adanya perlindungan secara khusus karena Ya, mereka mau tidak mau adalah korban. betul. Meskipun mereka pelaku, tetapi di Ya. sisi lain mereka juga menjadi korban, nih, Kang. Terutama bagi mereka yang dipaksa ya, Mhm. pasti itu akan menimbulkan trauma. Ya, Ataupun mereka yang sukarela untuk kembali pun juga tidak mudah juga. betul. Karena mungkin akan ada stigma ya yang diberikan oleh masyarakat yang mengetahui misalnya kegiatan mereka. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka, mengembalikan mental mereka, memang harus ada semacam upaya untuk mengembalikan ya. Oke. Bisa nanti dengan mengikuti misalnya sesi-sesi bimbingan psikolog misalnya. Mhm. Dan kalau kita di Kota Bandung kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mhm. Ada kasus sebetulnya selain ini. Ya. Saya pernah menghadapi satu kasus, kalau ini pemerkosaan. Mhm. Sama, kasusnya anak perempuan di bawah umur, Mhm. diperkosa oleh tetangganya, Oke. yang notabene sudah berusia dewasa begitu. Mhm. Dan itu jelas menimbulkan trauma. Nah, ketika proses hukumnya berjalan, si anak ini ditangani secara khusus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diberikan konseling-konseling psikologi. Selain tentunya tidak cukup hanya di situ ya, peran keluarga juga sangat menentukan juga Oke. untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Mhm. Lalu kemudian yang paling utama dia bisa melanjutkan lagi pendidikan karena itu yang paling penting. Oke. Supaya dia bisa katakanlah kondisi yang pernah dialami di masa depan bisa diperbaiki, kalau bisa malah dia menjadi orang-orang yang bisa ikut menangani menyelesaikan kasus-kasus seperti yang dialaminya, kan begitu jadi. Oke. Dari penyintas menjadi salah satu orang yang bisa juga Ya, menyelesaikan, betul. menjadi salah seorang solutor juga Iya, ya, Kang, ya, dari betul. kasus tersebut. Kita baru saja juga memiliki pimpinan wali kota dan wakil wali kota Bandung yang tentunya juga baru saja dilantik, Kang Farhan dan juga Kang Erwin. Nah, ini apa yang juga dititipkan oleh rekan-rekan DPRD soal kasus ini, terutama soal Kota Bandung harus ramah terhadap anak. Ya, kebetulan secara khusus kami sempat berbincang-bincang dengan Kang Farhan, wali kota terpilih. Selain berbicara masalah program, Ya. pembangunan, ada juga yang kami sampaikan terkait kasus-kasus kemarin. Dan alhamdulillah kelihatannya respon beliau juga sangat baik. Ya, tinggal nanti kita ya itu tadi menguatkan sinergitas dan kolaborasi. Kan beliau punya ini semboyan nih untuk Kota Bandung, Bandung Utama. Ya. Unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis. Agamis. Tentu dari agamisnya ini kan ini juga berkaitan dengan persoalan ini. Unggul juga berkaitan dengan masalah ini. Amanah juga berkaitan dengan masalah ini. Maju juga berkaitan dengan masalah ini. Tinggal nanti program-program yang ada di pemerintah Kota Bandung, Oke. kami harapkan betul-betul bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan kuncinya sebetulnya untuk meminimalisir ya, selain pengawasan tadi ya memang kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan. Karena kalau keluarga itu sejahtera, orang tuanya katakanlah memiliki kemampuannya untuk mencari penghidupan yang layak, tentu potensi anak-anaknya nih untuk mencari kehidupan dengan cara yang keliru juga akan semakin rendah. Ya. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan semuanya secara simultan, bersama-sama, dari mulai pengawasan termasuk juga peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bandung. Oke. Apalagi yang harus ditekankan terutama soal sosialisasi sejak dini, terutama di tingkat sekolah nih Kang. Kita ketahui bahwa dengan 30 kecamatan, luas wilayah Kota Bandung juga bisa dikatakan tidak tidak sempit, tapi cukup luas juga seperti itu. 30 kecamatan, 151 kelurahan. Betul. Nah, tentunya juga ini sosialisasi hingga tingkat sekolah dasar yang sangat diperlukan, hingga hal-hal ataupun juga antisipasi bisa dilakukan. Jangan sampai juga tanda kutip kecolongan kembali nih Kang. Iya. Terus saya kira edukasi dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, terus dilakukan. Selama ini mungkin kita fokus kepada persoalan, misalnya sebut saja gangster motor, klub motor bermasalah ya. Tapi sebetulnya di balik itu juga ya ada potensi yang lain kan, masalah penyalahgunaan narkotika, masalah minuman keras yang ilegal, lalu kemudian juga termasuk ke dalam prostitusi. Ya, saya kira semuanya harus kita mulai, mumpung ini sekarang ada kepala daerah yang baru, semangatnya lagi menggebu-gebu saya kira ya. Kita mulai lagi, mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, ya mulai dari bersama-sama. Oke, baik. Kang Edwin, terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, terkhusus juga masyarakat Kota Bandung terkait perbincangan kita agar sekali lagi Kota Bandung menjadi kota yang ramah anak dan bebas dari prostitusi anak di bawah umur. Silakan Kang Edwin. Ya, Kota Bandung ini adalah kota milik kita bersama, yang sudah sepatutnya kita cintai dan kita jaga bersama. Dan saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Bandung, mari kita bahu-membahu, bersinergis, berkolaborasi untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di Kota Bandung, termasuk juga terkait persoalan-persoalan sosial yang menyangkut terhadap keberadaan anak-anak kita. Pancek dina galur, akur jeung dulur, babarengan ngajaga lembur, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangengkeun. Itu saya kira pesan untuk semua ya, termasuk untuk diri saya sendiri. Baik. Dr. Haji Edwin Senjaya, SEMM, pimpinan DPRD Kota Bandung. Kang Edwin, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun, Irfan. Hadir di Ainis Jabar. Lain kali kita berbincang lagi ya Kang ya. Kita ketemu lagi. Mampir kembali di Ainis Jabar. Terima kasih, sehat selalu Kang. Amin, amin. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama rekan-rekan dari DPRD Kota Bandung. Dan terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube kami di iNews TV Bandung untuk menyimak seluruh paket berita kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.